Selamat sore, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita akan mengawali persekutuan doa kita pada sore hari ini dengan kita akan memujikan satu pujian. Kami saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kita saling mengasihi dengan hati yang tulus. Kita memang diciptakan untuk saling melengkapi. Itulah kerinduan Yesus Tuhan. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kita saling mengasihi dengan hati yang tulus. Kita memang diciptakan untuk saling melengkapi. Itulah kerinduan Yesus Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang boleh kami terus rasakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada kesempatan sore hari ini, kami kembali boleh di dalam persekutuan doa pada sore hari ini. Kami datang kepada Tuhan, dialah Tuhan yang sendiri akan pimpin jalannya persekutuan doa ini dari awal hingga akhirnya dengan pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, menyerahkan semuanya dan sepenuhnya ke dalam penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan membuka firman Tuhan di dalam kitab
1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-31. Saya akan membacanya bagi Bapak Ibu semuanya. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-31 dengan perikop banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan? Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan, dan terlebih yang melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang bagian bacaan firman Tuhan kita ini, saya rindu membagikan sesuatu tentang bahwa kita ini saling membutuhkan satu dengan yang lain. Perbedaan mungkin akan selalu ada ketika kita jumpai di dalam setiap relasi atau hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita, baik itu di tempat kerja, di tempat sekolah, ataupun dimanapun kita berada, bahkan di lingkungan gereja. Biarlah perbedaan yang ada itu, hendaklah itu membuat kita tidak membeda-bedakan. Atau jangan sampai perbedaan itu membuat kita memilih-milih di dalam setiap pergaulan yang ada. Kalau kita melihat di dalam bagian konteks surat Korintus, kota Korintus di sini adalah kota yang menjadi pusat perdagangan. Selain itu, kota ini juga selain menjadi pusat perdagangan, kota ini juga menjadi pusat budaya, dan penduduk yang ada di kota Korintus ini sangat beragam. Terlebih jemaat yang ada di Korintus ini adalah jemaat yang dikatakan adalah jemaat yang kaya
akan talenta-talenta mereka. Mereka punya banyak karunia, punya banyak talenta yang Tuhan berikan bagi mereka. Nah, orang-orang di Korintus ini dikatakan sebagai jemaat yang memiliki karunia yang lengkap. Namun ternyata keanekaragaman ini tidak membawa jemaat di Korintus untuk saling membangun, untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Tapi ternyata perbedaan yang ada di jemaat Korintus ini justru dipakai untuk saling menonjolkan satu dengan yang lain. Sehingga akhirnya terjadilah perpecahan, terpecah belah satu dengan yang lain karena yang satu ingin menonjolkan talenta yang dia miliki, yang satu ingin menonjolkan karunia yang dia miliki. Pada akhirnya keberagaman ini membuat jemaat yang ada di Korintus menjadi terkotak-kotak, terpetak-petak, dan tidak ada kesatuan di dalamnya. Nah, di sini harusnya ada kerjasama yang baik. Oleh karena itu, Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat di Korintus, bahkan juga kepada kita, melalui pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa kita ini saling membutuhkan. Setiap karunia, setiap talenta yang Tuhan berikan bagi kita, janganlah itu membuat kita sombong, atau kita menonjolkan, saya lebih hebat, saya lebih bisa. Tapi baiklah di dalam setiap karunia, setiap talenta yang Tuhan berikan itu membuat kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan saya ingin membagikan dua bagian bahwa setiap kita itu punya keberagaman. Satu, kita satu di dalam keberagaman. Kita punya perbedaan, tapi kita satu di dalam keberagaman. Kita berbeda-beda, tapi kita satu di dalam Kristus Tuhan kita. Di dalam menjelaskan tentang satu dalam keberagaman ini, Paulus menggunakan sebuah metafora, yaitu anggota tubuh. Dia menggambarkan kesatuan kita di dalam Yesus Kristus itu seperti tubuh yang punya banyak anggota. Dalam tubuh kita ada tangan, ada mata, ada kaki, ada telinga, ada anggota tubuh yang lain. Nah, semua itu berbeda, fungsinya juga berbeda-beda. Tapi masing-masing, walaupun kita punya fungsi yang berbeda-beda, anggota tubuh yang ada dalam tubuh itu punya fungsi yang berbeda, tapi satu di dalam tubuh itu. Nah, ayat 12 di sini berkata, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Nah, tubuh itu satu dan anggota-anggotanya di sini banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Dikatakan di sini. Paulus pada hari itu dia menekankan kepada jemaat di Korintus bahwa mereka ini banyak, mereka ini beragam. Mau itu orang Yunani, mau itu orang Yahudi, mau itu budak, mau itu orang merdeka, mau itu orang kaya, orang miskin, dan sebagainya perbedaan yang ada. Tetapi sesungguhnya mereka adalah satu di dalam Kristus. Karena sudah dibaptis dalam satu roh, di dalam satu baptisan diberi minum dalam satu roh itu. Kita memang seperti kita juga, kita memang berbeda satu dengan yang lainnya. Bahkan kita yang ada di dalam Tuhan pun merupakan satu keanekaragaman. Tapi kita bukan dipersatukan karena ada kemiripan. Kita bukan dipersatukan karena ada kecocokan tertentu yang ada. Kalaupun dipersatukan, kalau misalnya dipersatukan berdasarkan kemiripan, atau kalau misalnya dipersatukan berdasarkan kecocokan kita, maka yang akan terjadi adalah malah mengkotak-kotakan di dalam komunitas kita sebagai pengikut Tuhan. Seperti yang terjadi di jemaat yang ada di Korintus, yang pada akhirnya di sini menimbulkan perpecahan di antara mereka. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus, bahkan juga kita semua pada saat ini, bahwa di dalam keberagaman yang ada, di dalam setiap kelebihan kita, di dalam setiap karunia masing-masing yang Tuhan berikan, setiap talenta yang Tuhan percayakan bagi kita ini dipersatukan. Karena kita mempunyai satu kepala, yaitu Kristus Tuhan kita. Nah, dipersatukan. Dipersatukan ini berarti di dalamnya kita belajar untuk mengasihi orang-orang yang tidak begitu kita sukai. Mereka yang dikatakan berbeda dengan kita. Kita dituntut, Tuhan ingin supaya kita mengasihi orang-orang yang berbeda dengan kita. Nah, berbeda dengan banyak hal. Misalnya ada yang berbeda pendapat. Kita berbeda pendapat dengan orang-orang lain, atau misalnya orang yang seiman dengan kita di dalam setiap komunitas ketika kita mengalami perbedaan pendapat. Jangan sampai perbedaan pendapat itu
membawa kita pada pertengkaran. Apalagi masing-masing merasa ide saya loh lebih baik, harusnya seperti ini. Lalu yang lain berkata, lo harusnya nggak bisa seperti itu. Tapi akhirnya ujung-ujungnya terjadi perdebatan, terjadi perpecahan. Kalau terjadi perbedaan pendapat, mestinya kan kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Tapi jangan sampai perbedaan pendapat itu membuat terjadinya suatu pertengkaran, bahkan terjadi perpecahan yang akhirnya membuat kita tidak bisa menerima satu dengan yang lain. Nah, di sini pesan Paulus dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi mengajarkan kita untuk menerima satu sama lain. Walaupun ada perbedaan. Perbedaan bukan sesuatu yang utama. Yang utama di sini adalah Kristus yang mempersatukan kita. Tuhan sendiri yang sudah menerima kita sebagaimana adanya kita. Dia yang menerima kita apa adanya kita. Tuhan ingin kita juga memiliki kerjasama yang baik. Bisa menerima orang-orang yang berbeda dengan kita. Kerjasama yang baik itu yang bisa kita lihat ketika kita bisa menerima satu dengan yang lain. Kita bisa menerima karena kita juga sebenarnya punya persamaan. Persamaannya yaitu ketika kita jangan selalu melihat di perbedaan yang ada, tapi kita memiliki satu kesamaan, yaitu kesamaannya adalah kita percaya kepada satu Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kita juga sama-sama dibeli dengan harga yang sama, harga yang mahal, darah Yesus. Kita juga adalah ahli waris dari warisan yang sama yang Tuhan sediakan kepada kita di kehidupan kekal nanti. Kita juga sama-sama melayani Tuhan yang sama. Nah, Tuhan ingin supaya kita menjadi satu melalui berbagai macam talenta kita, melalui berbagai macam perbedaan kita, melalui cara kerja dan sebagainya Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Tuhan ingin supaya kita saling melengkapi karena kita ini saling membutuhkan satu dengan yang lain. Nah, biarlah penyatuan itu mengingatkan kita bahwa Tuhan itu berkarya di tengah keberagaman kita. Tuhan berkarya di tengah perbedaan kita. Dan perbedaan itu atau keberagaman itu jangan sampai menempa kita untuk keberagaman itu atau perbedaan itu akan bisa membuat kita membangun kerjasama yang baik. Kita bisa saling menerima satu dengan yang lain. Dan itu akan semakin mengasah kemampuan kita untuk saling menghargai satu dengan yang lain. Karena kita tahu bahwa kita saling membutuhkan. Kita berdiri bersama-sama orang-orang yang percaya untuk melayani Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita saling membutuhkan. Kita adalah bagian dari satu tubuh, yaitu tubuh Kristus, di mana di dalam tubuh itu kita menemukan keberagaman yang ada. Tidak semuanya menjadi tangan, seperti yang dikatakan di bagian bacaan firman Tuhan ini. Tidak semuanya menjadi tangan atau tidak semuanya menjadi kaki, tidak semuanya menjadi anggota tubuh yang lain. Dikatakan di ayat 18 di sini, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Nah, Tuhan sudah memberikan bagian kita masing-masing secara khusus. Dari semua anggota tubuh, dari semua karunia, talenta yang kita miliki, kita ini saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Coba bayangkan ketika misalnya tangan kita bermusuhan dengan mata. Tangan mengatakan, aku tidak butuh mata. Atau sebaliknya mata mengatakan aku tidak butuh tangan. Ketika mata melihat sesuatu yang indah, gimana dia bisa menggapainya tanpa tangan? Ketika tangan ingin melempar bola, gimana dia bisa melakukannya dengan baik kalau tidak ada mata? Dan banyak contoh lainnya. Seperti tubuh kita yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, sama juga dengan kita sebagai bagian dari tubuh Kristus yang tidak dapat terlepas satu dengan yang lainnya. Dan Tuhan menempatkan orang-orang di sekitar kita karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain dalam pelayanan, dalam segala hal dalam kehidupan kita adalah satu proses kita berlatih dan mengasah untuk kita menerima satu dengan yang lain, bekerja sama yang baik di dalam agar terjadi persekutuan, kedekatan itu semakin kokoh. Kerjasama yang mempererat persekutuan kita dan juga melatih kita untuk menghargai satu dengan yang lain. Makin baik kerjasama yang tercipta, maka semakin dibangun juga kesadaran kita bahwa saya selalu membutuhkan yang lain, saya selalu membutuhkan orang lain. Saya tidak bisa tanpa orang lain. Ini lalu membuat kita bergerak bersama, kita melangkah bersama, kita mengingat
orang lain, dan kita saling merangkul satu dengan yang lain untuk kita semakin membawa orang lain melihat Kristus yang ada dalam hidup kita menjadi saksi hidup yang nyata. Dengan demikian misi Allah di dunia ini semakin meluas dan menjangkau semakin banyak orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pekerjaan Allah membutuhkan kerjasama tim yang solid. Mari kita mewujudkan kerjasama yang kita mewujudkan kerjasama yang sudah ada, yang sudah kita bangun selama ini menjadi semakin solid, semakin akrab, semakin dekat. Kita saling membutuhkan. Kebersamaan itu menuntut juga keterbukaan, dan keterbukaan itu menuntut kepercayaan. Kita mempercayai bahwa kita dapat bekerja sama, saling mengisi, bukan saling menguras, saling mengasihi, bukan saling menguasai. Kita dipanggil Tuhan untuk berkarya bersama dengan orang lain, dengan orang-orang di sekitar kita. Seorang yang bernama Bunda Teresa pernah mengatakan seperti ini. Anda bisa melakukan apa yang tidak bisa saya lakukan. Saya bisa melakukan apa yang tidak bisa Anda lakukan. Bersama-sama kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Itu dikatakan oleh Bunda Teresa. Oleh karena itu, mari kita, Bapak Ibu semuanya, bergandengan tangan, kita bergandengan tangan untuk kita melaksanakan panggilan Tuhan bagi setiap kita di tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur pada sore hari ini firman Tuhan mulai mengingatkan kami bahwa kami saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tuhan menciptakan setiap kami untuk kami saling melengkapi di tengah setiap perbedaan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Tuhan semakin mempererat tali persaudaraan kami di dalam kasih Tuhan. Tuhan semakin mengokohkan kami untuk kami semakin menjadi bersatu, kami bekerja sama yang baik, kami juga boleh mewujud nyatakan kasih-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu semuanya kita akan bersama-sama berdoa. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa kita kepada Tuhan. Yang pertama kita akan berdoa untuk jemaat yang sedang sakit. Kita juga berdoa untuk jemaat yang sedang hamil. Kita serahkan kepada Tuhan juga jemaat yang lansia ke dalam pimpinan Tuhan. Bahkan untuk setiap pergumulan jemaat, saya minta dengan kasih, pokok doa ini akan didoakan oleh Ibu Rahayu. Kemudian kita juga pokok doa yang kedua, kita akan berdoa untuk Sekolah Kristen Pelita Kasih. Kita juga berdoa untuk Pos PI Donomulyo. Tuhan yang kiranya akan pimpin untuk rencana-rencana ke depan dan segala yang digumulkan, segala yang direncanakan hari ini dan segala yang menjadi pergumulan bersama. Dan pokok doa untuk Pos PI dan Sekolah Kristen Pelita Kasih, saya minta dengan kasih Pak Romli akan memimpin di dalam doa ini. Kemudian saya sendiri akan berdoa untuk majelis, untuk hamba Tuhan, bahkan untuk seluruh jemaat yang ada. Selanjutnya, pokok doa yang keempat, saya minta dengan kasih Ibu Erna akan berdoa untuk bangsa dan negara, kemudian berdoa juga untuk gereja-gereja yang ada di dunia ini supaya semakin bersatu untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Apalagi yang pertama berdoa untuk jemaat yang sakit, jemaat yang lansia, dan jemaat yang hamil dan pergumulan jemaat itu akan didoakan oleh Ibu Rahayu. Pokok doa yang kedua berdoa untuk Pos PI Donomulyo, untuk Sekolah Kristen Pelita Kasih oleh Pak Romli, dan pokok doa yang ketiga untuk majelis dan hamba Tuhan saya akan doakan, dan yang terakhir pokok doa yang keempat Ibu Erna berdoa untuk bangsa dan negara dan juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di dunia ini. Kita berdoa dan kemudian dan terakhir akan ditutup oleh Ibu Erna doa berkat. Kita akan mulai pokok doa yang pertama oleh Ibu Rahayu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada sore hari ini kami boleh bersama-sama untuk bersekutu di dalam Tuhan. Kami menyerahkan jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit ke dalam pimpinan Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Winarko, kami berdoa untuk Bapak Chandra, Bapak Honggo, Ibu Arimandang, Ibu Isa, Ibu Suratman, Ibu Suprapti, Ibu Evi, Bapak Irawan, Bapak Irwan,
Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang lain, Ibu Ibnu yang saat ini sedang sakit. Tuhan, kami rindu Tuhan memberikan kesembuhan di dalam kehidupan mereka, sukacita di dalam mengikut Tuhan, dan semangat menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan iman percayanya kepada Tuhan, biarlah semakin hari boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara yang merawat, Tuhan kiranya memberkati kekuatan dan kesehatan, kemampuan di dalam merawat saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami juga berdoa bagi ibu-ibu, bapak-ibu yang sudah lanjut usia. Kami menyerahkan untuk Bapak Ibu Winarko, kami berdoa bagi Bapak Ibu Arimandang, kami berdoa untuk Bapak Ibu Heri Cahyanto, kami berdoa bagi Ibu Maria, kami berdoa untuk Bapak Ibu Isa, Bapak Sutopo, Bapak Adi Wikartono, Ibu Irawan, Ibu Suratman, Ibu Suprapti, Bapak Ibu Ibnu. Kami juga menyerahkan Ibu Biantoro, Ibu Evi ke dalam pimpinan Tuhan. Biarlah di masa tua mereka, Tuhan tetap menjadi Tuhan yang menyertai kehidupan mereka dan berkarya di dalam kehidupan mereka, juga membantu setiap pergumulan-pergumulan yang dialami mereka. Kami menyerahkan juga kerinduan kami, kehidupan mereka boleh menjadi teladan bagi anak-anak dan cucu-cucu mereka di dalam mengikut Tuhan. Tuhan memberkati mereka senantiasa. Kami juga berdoa bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang bergumul di dalam kehidupan mereka, baik yang bergumul untuk pekerjaan mereka, biarlah Tuhan juga memberikan pekerjaan yang terbaik yang sesuai dengan rencana Tuhan. Kami juga berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang bergumul di dalam biaya-biaya sekolah anak-anak, biarlah Tuhan juga menyertai dan memberkati. Kami berdoa untuk Ibu Jen dan juga Ibu Angel yang saat ini dikaruniai kehamilan. Tuhan memberkati pertumbuhan bayi yang di dalam kandungan. Tuhan menanamkan benih-benih iman di dalam kehidupan bayi yang di dalam kandungan dan nantinya lahir dengan selamat. Kami juga berdoa bagi ibu yang mengandung, Tuhan juga memberi kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami juga bersama-sama terus mendukung dalam doa kami bagi pelayanan Tuhan yang ada di Pospei Donomulyo. Kami menyerahkan untuk setiap keberadaan pelayanan-Mu yang ada di sana, peninggal daripada hamba Pak Sep, kiranya Allah yang terus menuntun, Tuhan yang terus memberkati, menghiburkan bagi jemaat Tuhan, bagi keluarga yang ditinggalkan, sehingga pekerjaan Tuhan dan pelayanan Tuhan itu boleh tetap berjalan oleh karena kasih kemurahan. Kami menyerahkan untuk setiap kehidupan jemaat-Mu yang ada di Pospei Donomulyo, mereka masing-masing di dalam pekerjaan mereka masing-masing di dalam setiap aktivitas setiap harinya, kiranya Allah yang terus juga memberkati melalui setiap kegiatan-kegiatan rohani, kiranya Allah juga boleh semakin membawa jemaat-Mu boleh mengalami pertumbuhan iman di dalam Engkau. Kami juga menyerahkan untuk keluarga Bu Virgo beserta keluarga di masa-masa dukanya. Tuhan juga terus memberikan kekuatan, Tuhan memberikan hikmat dalam masa-masa ini, sehingga oleh kekuatan Tuhan yang boleh tetap memuliakan Tuhan, boleh tetap melakukan aktivitas dan pelayanan dengan penuh sukacita oleh karena Tuhan. Kami menyerahkan untuk studinya di Aletheia, kami menyerahkan untuk pendidikan anak-anaknya, dan kami juga menyerahkan untuk rencananya ke depannya. Tuhan yang terus juga campur tangan, memberikan hikmat dan memberikan tuntunan bagi hamba-Mu. Kami juga menyerahkan untuk setiap perkumpulan pada Pospei untuk tanah yang Tuhan boleh anugerahkan dan juga untuk rencana-rencana ke depannya. Kami percaya Engkau adalah Allah yang memulai setiap pekerjaan Tuhan di sana. Engkau juga Allah yang akan terus menyertai dan Allah terus berkarya di dalam setiap pelayanan dan pekerjaan Tuhan di sana. Sehingga pelayanan-Mu di sana boleh semakin hari, boleh semakin dipakai Tuhan, dan melaluinya nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Kami juga bersama-sama ya Tuhan berdoa bagi Sekolah Kristen Kasih, satu lembaga pendidikan yang Allah boleh gereja-Mu berikan percayaan untuk boleh mendirikannya, Tuhan yang terus menolong untuk setiap program-program, untuk setiap kebutuhan-kebutuhan yang ada. Tuhan memberikan hikmat bagi setiap pengurus yayasan, mereka juga boleh diberikan hikmat, mereka boleh diberikan pertolongan oleh Tuhan, senantiasa memikirkan hal terbaik
bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan secara khusus diberita kasih. Untuk setiap rencana-rencana ke depan, pembangunan kelas baru, Tuhan yang juga menolong, Tuhan yang juga menyediakan dan mencukupkan dana yang diperlukan. Kami menyerahkan untuk proses belajar mengajar yang ada di berita kasih saat ini, Tuhan yang juga menolong untuk setiap hamba-hambamu yang terlibat dalamnya, untuk kepala sekolah, koordinator sekolah, para guru yang ada, dan juga staf pegawai yang ada. Mereka masing-masing boleh bersinergi melalui tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga boleh menjalankan setiap kegiatan yang ada di sekolah ini, semua boleh berjalan dengan baik. Kami juga menyerahkan untuk setiap anak-anak yang boleh dipercayakan untuk dibina, dididik di sekolah Kristen. Terima kasih Tuhan yang terus memberkati, Tuhan yang menolong proses pendidikan mereka, Tuhan memberikan hikmat bagi mereka, sehingga setiap anak-anak yang ada boleh mengikuti setiap pelajaran yang diberikan dengan baik, dan tentunya melalui setiap pelajaran-pelajaran dan nilai-nilai Kristiani yang boleh diajarkan, mereka boleh dipersiapkan menjadi anak-anak yang boleh memiliki fondasi iman yang teguh, yang baik kepada Tuhan, dan mereka boleh menjadi anak-anak yang nantinya menjadi generasi penerus dan pemimpin bangsa yang takut akan Tuhan. Sekali kita menyerahkan untuk sekolah Kristen, terima kasih setiap biaya-biaya operasional yang dibutuhkan, dan kami juga berdoa bagi lembaga-lembaga yang juga boleh mendukung dan terlibat dalam pekerjaan Tuhan di kita kasih, gereja maupun lembaga pendidikan dan juga pribadi-pribadi, Tuhan yang menolong, Tuhan juga yang memberkati mereka dalam setiap kehidupan, pekerjaan, pelayanan yang dikerjakan, sehingga melalui semua itu boleh semakin dipakai Tuhan menjadi berkat bagi sekolah ini. Sekali lagi kami serahkan untuk keberadaan Pos Idono Mulyo dan sekolah Kristen. Terima kasih Allah yang terus menolong dan Allah yang terus menyertai dan campur tangan. Amin. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa untuk setiap majelis yang Tuhan percayakan melayani Tuhan di gerejamu di tempat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan boleh memilih, Tuhan boleh menempatkan setiap anggota yang ada ya Tuhan di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Santoso, berdoa untuk Bapak Juni, untuk Bapak Denny, berdoa juga untuk Ibu Imelda, Ibu Lim, Ibu Hira, Ibu Intan, Saudari Priska, Saudara Stephen. Kami menyerahkan sepenuhnya ya Tuhan ke dalam tangan Tuhan di dalam setiap bidang pelayanan yang Tuhan percayakan, di setiap komisi yang ada. Kami percaya Tuhan juga yang akan terus tambah-tambahkan hikmat. Tuhan yang akan menolong mereka di dalam setiap pelayanan yang ada, supaya mereka juga boleh semakin setia kepada Tuhan, lakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Berdoa untuk segala pergumulan yang ada, berdoa untuk kehidupan bersama dengan keluarga, bahkan juga apapun yang menjadi pergumulan yang ada, bila Tuhan yang akan terus campur tangan, Tuhan yang akan terus menyatakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna, dan mampukan mereka untuk terus bersyukur kepada Tuhan dalam segala sesuatu yang terjadi atas kehidupan mereka. Kami terus menyerahkan ya Tuhan untuk setiap majelis yang ada. Kami percaya Tuhan yang akan terus menyertai kehidupan mereka dan semakin menumbuhkan mereka untuk semakin setia, semakin semangat di dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan juga di gerejamu di tempat ini. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk setiap hamba Tuhan yang Tuhan juga boleh pilih, Tuhan boleh tetapkan, boleh Tuhan pilih di melayani Tuhan di gereja di tempat ini. Tuhan, berdoa untuk Ibu Erna, Tuhan menyertai selalu untuk Ibu Erna, untuk Pak Romli, untuk Ibu Rahayu, untuk Saudari Gracela. Tuhan tolong setiap kami di dalam kami melakukan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan yang akan menolong, memberikan hikmat, Tuhan yang akan pakai kami untuk kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau, semakin melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Boleh melakukan segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan di gerejamu di tempat ini untuk sungguh-sungguh melakukan semuanya itu dengan penuh hikmat dan pimpinan Tuhan, karya Tuhan yang selalu sempurna itu yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur, menyerahkan setiap kami sepenuhnya, bahkan juga untuk setiap komisi yang ada di gereja ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan terus campur tangan, Tuhan yang akan terus memberkati, sehingga segala program, segala rencana,
Untuk tahun ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan terus campur tangan dan Tuhan yang akan menyatakan kuasa dan kehendak-Mu. Sehingga setiap jemaat Tuhan boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau. Dan setiap jemaat Tuhan boleh semakin berakar, boleh semakin melakukan apa yang Tuhan inginkan, mewujud nyatakan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini, bahkan juga boleh memiliki kerjasama yang baik di antara anggota tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami juga bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa Tuhan Kau sangat mengasihi akan negeri kami, sehingga dalam situasi dan kondisi apapun yang dialami oleh bangsa kami, Engkau selalu hadir, memberikan kekuatan dan juga memberikan banyak hal bagi negeri kami. Kami memohon kepada Tuhan untuk pemimpin negara kami diberikan hikmat di dalam menyelesaikan akan setiap persoalan-persoalan yang ada di negeri ini. Biarlah hikmat Tuhan senantiasa akan ada dalam kehidupan setiap pemimpin negara kami, dan biarlah bangsa kami semakin hari boleh semakin baik, dan bangsa kami juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lainnya. Persiapan untuk tahun politik, memilih untuk pemimpin yang baru, kami memohon kepada Tuhan Kau yang menyediakan calon-calon pemimpin yang terbaik bagi negeri kami. Dan siapapun nanti yang akan terpilih bagi bangsa ini, kami percaya itu adalah yang terbaik, yang akan menjalankan akan segala tugas dan tanggung jawab yang baru bagi bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan. Biarlah kehadirannya menjadi berkat bagi lingkungan pekerjaan mereka, dan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan boleh dikerjakan dengan baik, dengan hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dan kami percaya mereka juga akan terus dipakai oleh Tuhan, membawa nama baik Tuhan, dan hidup memuliakan nama-Mu. Berdoa bagi gereja-gereja di seluruh negeri ini, biarlah kehadiran kami semuanya juga menjadi berkat dimanapun kami berada. Mungkin ada kesulitan demi kesulitan yang dihadapi oleh setiap anak-anak Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Kau juga yang akan terus menolong, sehingga setiap anak-anak Tuhan boleh memperoleh jalan keluar yang daripada Tuhan, dan boleh melakukan yang terbaik melalui apapun yang mereka lakukan, menjadi berkat bagi lingkungan mereka. Terima kasih ya Tuhan, berkati gereja-gereja Tuhan. Kami percaya bahwa kasih Tuhan yang akan terus melingkupi mereka, secara khusus di minggu-minggu persiapan Paskah. Biarlah Tuhan juga akan tetap pimpin, sehingga kehadiran setiap kami betul-betul mencerminkan akan Kristus yang hidup nyata di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami juga bersyukur untuk sore hari ini diberikan kesempatan menaikkan setiap doa-doa di hadapan Tuhan. Memberkati setiap kami dimanapun kami berada, biarlah kami juga dalam setiap pergumulan masing-masing senantiasa dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Inilah seruan doa kami pada sore hari ini, kami serahkan dan kami percayakan hanya kepada Engkau. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, pengampunan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memimpin menyertai kita mulai hari ini dan sampai Maranatha, Kristus datang yang kedua kali. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang boleh mengikuti persekutuan doa melalui Zoom dan melalui YouTube. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya.